Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Ada pertanyaan tentang sertifikat keris. Sertifikat keris itu kira-kira penting nggak? Seberapa penting sertifikat itu untuk keris gitu? Teman-teman sekalian, ini kembali kepada Anda semuanya, kepada personal masing-masing. Keris itu mau disertifikat atau tidak itu kan tergantung Anda sendiri sih. Kalau saya pribadi memang selama ini sampai detik ini tidak pernah keris saya dikasih sertifikat, itu tidak pernah. Karena sifatnya sih sama sebetulnya. Ditaruh di, misalkan dikasih sertifikat, keluarnya sertifikat itu pun sama gitu loh. Yang keluar cuma nama dapur apa, terus nama pamornya apa, terus tangguh era pembuatannya kapan, pendoknya dari bahan apa, bahan emas apa dari bahan perak, apa dari kuningan, terus warangkanya dari kayu apa, selutnya dari bahan apa, terus dedernya dari bahan kayu apa. Seperti itu saja. Jadi identitas saja sebetulnya. Dan ini sifatnya sama dengan orang nangguh dengan kaidah-kaidah ilmu perkerisan, ataupun ditanyakan kepada orang-orang perkerisan yang lebih senior, itu pun sama keluarnya. Outputnya sama aja. Bentuk datanya pun sama aja. Kan data itu yang keluar nanti. Data inilah data identitas kerisnya itu nama ini yang saya sebutkan tadi. Fenomena di lapangan kebanyakan sertifikat hanya dijadikan untuk alat. Ini bagi yang bagi yang berjual beli, kadang untuk dijadikan sebagai bahan komersil agar menaikkan nilai jual. Itu banyak terjadi di lapangan seperti itu. Dan yang lebih ini lagi kadang bikin miris lagi, personal yang baru tahu tentang keris tahun 2 tahun, yang segi bisnisnya maju dalam jual beli, dan orang itu membuka jasa pembuatan sertifikat dengan label ininya sendiri, dia sendiri, dengan label tokonya sendiri gitu. Itu ada itu. Ini yang bikin miris sebetulnya. Baru tahu tentang keris setahun 2 tahun sudah buka kayak gitu loh. Nawang kurator terus senior itu aja itu enggak segitunya gitu loh. Enggak segitunya. Nah, ini kan tidak kredibel tapi buka jasa pembuatan sertifikat. Itu mau dibuat apa gitu. Biayanya pun 500.000, 300.000 itu mau terus dibuat apa gitu. Kecuali kalau memang museum, memang mungkin mau dikain duen sertifikatnya tidak apa-apa lah. Tapi menurut saya itu sifatnya sama aja dengan kita menanting sendiri, belajar sendiri, atau ditanyakan yang lebih senior dari kita mungkin. Pak, ini tangguh apa, Pak, ini pamor apa, Pak, ini dapurnya apa, Pak, ini kayunya dari apa, dedernya dari stylenya apa. Itu kan sama aja sebetulnya gitu, sama aja. Tapi tergantung ke diri Anda masing-masing lah, seberapa penting sertifikat itu, mau dibuat apa kan gitu. Kalau saya pribadi sih selama ini tidak pernah sekeris saja saya itu di sertifikat, tidak pernah. Ya kalau mau saya maharkan atau saya jual, ya saya sampaikan aja sesuai kecenderungan dari kaidah-kaidah perkerisan. Kan sama aja, outputnya kan sama aja. Dapurnya ini
pamornya ini, warangkanya dari kayu ini, terus dedernya dari kayu ini, style dedernya ini, warangka style gaya-gayaman Solo misalkan. Kan cuma sebatas itu aja gitu. Saya kira sertifikat itu tergantung siapa yang menanggapi. Kalau orang berkerisan biasa-biasa aja sebetulnya. Tapi kalau orang awam menanggapi sertifikat itu, saya kira dikira luar biasa gitu. Kalau orang berkerisan biasa-biasa aja gitu. Kecuali seperti sertifikat atau tanda bukti buatan Empu Jeno misalkan. Empu Jeno Harum Brojo misalkan seperti itu. Buatan Empu Teguh itu keturunan Mageti misalkan. Buatan Empu Suratman misalkan. Buatan empu keturunan empu Majapahit zaman dulu yang masih eksis di era-era kemerdekaan saat ini misalkan. Itu menurut saya berharga karena ada materainya gitu. Itu lumayan berharga lah, menurut saya berharga. Tapi kalau semacam kita punya keris nemu di lokasi atau beli terus disertifikatkan, itu kan sifatnya sama aja kita bertanya dengan senior. Kecuali memang Anda mau jual ke orang awam misalkan yang nggak tahu apa-apa terus di follow up, tapi niatnya kan kurang bagus kayak gitu. Untuk menjulang nilai lebih tinggi, membuat harga keris lebih tinggi, itu kan menurut saya kurang inilah. Tapi itu kembali hak masing-masing sih kayak gitu. Tergantung pada Anda sih mau dibuat apa kerisnya, atau mungkin mau dibuat lebih kayak tampil wah atau hiasan gitu. Tapi kalau saya dibuat label sendiri lah, nyetak di percetakan, nama dapur, nama pamor, nama kerisnya apa, nama warangkanya apa, nama dedernya apa, nama selutnya apa gitu. Seperti itu teman-teman. Bahkan jasa pembuatan sertifikat itu bahkan bertebaran di mana-mana. Kemarin saya ditawarkan cuman 100.000 ongkosnya. Paling enggak sama wira-wiri apanya itu enggak tahu saya 200.000 lah. Itu jadi. Jadi yang jadi pertanyaan saya, ini palsu enggak kira-kira itu? Apakah ini mau dimanipulasi itu? Jadi pikiran saya kemana-mana. Bahkan sertifikat ini banyak yang nembak gitu, sama oknum-oknum ditembak-tembak gitu, diduplikat gitu. Kalau memang niatnya mau bikin sertifikat ya langsung ke museum TMII misalkan, buat sendiri lah gitu, itu lebih bagus. Jadi begitu teman-teman. Jadi kembali kepada diri Anda sendiri, seberapa penting sertifikat itu. Kalau diri saya sendiri sampai detik ini ya enggak pernah lah saya menjual ke kolektor atau pembeli, ya saya sampaikan sesuai dengan kecenderungan dari kaidah-kaidah keris. Toh keluarnya outputnya dari misal museum, dari perkiraan senior saya itu enggak jauh beda nanti. Enggak jauh beda. Jadi seperti itu ya. Terima kasih yang sudah nyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.